Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Alisa dari kelas TRJ T7A. Di sini saya akan memaparkan hasil dari review 10 paper saya, di mana 10 review paper ini adalah tugas mata kuliah dari penulisan karya ilmiah. Judul besar yang saya angkat dari review saya ini yaitu Sistem Monitoring Kualitas Air Tambak dan Pemberi Pakan Otomatis Berbasis IoT. Di mana kita masuk ke judul pertama, yaitu Sistem Monitoring Kualitas Air Tambak Udang Berbasis IoT. Apa yang dilakukannya? Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pertambak dalam proses pemantauan kualitas air tambak udang berbasis IoT. Mengapa dilakukannya? Proses pemantauan kualitas air pada tambak udang biasanya dilakukan secara manual dengan pengambilan sampel air kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisa. Bagaimana melakukannya? Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Apa manfaatnya? Untuk mempermudah para petambak udang untuk mengelola tambak udang dengan cara memantau kualitas air dari kejauhan yang berbasis website. Apa hasilnya? Pengujian aplikasi monitoring menggunakan software Blink pada Android. Dari hasil pengujian monitoring didapat bahwa aplikasi dapat menampilkan data nilai suhu, nilai pH, nilai salinitas, nilai grafik, dan notifikasi yang akan menginformasikan tentang kondisi kualitas air tambak udang. Nah, masuk ke judul kedua, yaitu rancang bangun alat monitoring kualitas air pada tambak udang berbasis IoT. Apa yang dilakukannya? Melakukan monitoring kualitas air sesuai dengan kebutuhan udang. Mengapa dilakukannya? Proses monitoring kualitas air tambak perlu dilakukan secara rutin guna mendukung kehidupan biola udang di dalamnya. Bagaimana melakukannya? Pengujian tegangan kerja komponen elektronik. Apa manfaatnya? Untuk menjamin kualitas air selalu dalam keadaan standar. Apa hasilnya? Sistem monitoring alat monitoring air pada tambak udang berbasis IoT dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan pemrograman yang telah dirancang. Masuk ke judul yang ketiga, yaitu monitoring kualitas air tambak udang Faname berbasis IoT. Apa yang dilakukannya? Membuat sistem monitoring kualitas air tambak secara real time dengan menggunakan teknologi IoT. Mengapa dilakukannya? Kualitas air tambak yang buruk dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan udang Faname. Bagaimana melakukannya? Yaitu dengan melakukan observasi terhadap budidaya udang Faname. Mulai pemberian pakan, pengecekan kualitas air tambak berdasarkan suhu dan TDS. Apa manfaatnya? Hasil pengukuran suhu air dan TDS bisa dilihat melalui website. Apa hasilnya? Penelitian ini menunjukkan keberhasilan penggunaan perangkat IoT untuk monitoring kualitas air tambak udang Faname dengan menggunakan sensor suhu di S18B20 dan sensor TDS yang dihubungkan dengan ESP32. Dan judul yang keempat yaitu penerapan quality function development pada desain smart aquaculture untuk sektor tambak udang Faname berbasis IoT. Apa yang dilakukannya? Bertujuan untuk merencanakan dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Mengapa dilakukannya? Kegagalan produksi udang Faname adalah buruknya kualitas air selama masa pemeliharaan dan monitoring untuk budidaya di tambak masih dilakukan secara manual. Bagaimana melakukannya? Penelitian ini secara garis besar terdiri dari 3 tahapan pelaksanaan, yaitu studi pendahuluan, di mana dalam studi ini dilakukan pengkajian terhadap teori-teori yang mendasari pada proses pembuatan desain smart aquaculture pada sektor tambak udang Faname. Apa manfaatnya? Pembudidayaan secara efektif dan efisien. Apa hasilnya? Kemudahan pengoperasian otomatis feeding, harga terjangkau, posisi penempatan di tengah tambak. Lalu judul yang kelima yaitu sistem monitoring informasi kualitas dan kekeruhan air tambak berbasis IoT. Apa yang dilakukannya? Tujuan membuat sistem monitoring untuk menginformasikan kualitas dan kekeruhan air pada tambak dengan konsep IoT. Dengan menampilkan secara real-time nilai kualitas dan kekeruhan air menggunakan smartphone. Mengapa dilakukannya?
Terjadinya perubahan keadaan air tambak yang tidak dapat diprediksi yang disebabkan oleh suhu, kandungan atau unsur-unsur yang terlarut dalam air tambak dapat memengaruhi mutu dari hasil budidaya tambak. Bagaimana melakukannya? Penelitian ini memiliki beberapa tahapan telah dikerjakan yang dapat dijabarkan sebagai survei awal, perancangan sistem, dan lalu masuk ke apa manfaatnya, menampilkan grafik dari data kualitas air dalam satuan ppm dan data kekeruhan air dalam satuan mg per e. Apa hasilnya? Sistem monitoring berkonsep IoT bekerja sesuai yang dirancang dengan menampilkan data dari pembacaan kedua sensor berupa grafik dan level besaran kualitas dan kekeruhan air secara real time. Di judul pertama ini ada pun kelebihannya. Yang pertama yaitu pemantauan real time dan jarak jauh, dan kekurangannya hanya memantau 3 parameter suhu, pH, salinitas. Dan judul kedua yaitu kelebihannya dapat melakukan pemantauan real time kondisi air seperti suhu, pH, TDS yang penting untuk budidaya udang. Nah, kekurangannya yaitu terlalu bergantung pada konektivitas internet dan sistem IoT. Jika jaringan lemah atau modul bermasalah, pemantauan jarak jauh bisa terganggu. Di judul ketiga, kelebihannya itu pemantauan real time dan jarak jauh sehingga petambak bisa cepat mengetahui perubahan kondisi air. Dan kekurangannya yaitu sensor dan perangkat dalam lingkungan tambak memerlukan perawatan dan kalibrasi rutin agar hasilnya tetap akurat dan tahan lama. Dan yang judul keempat yaitu kelebihannya pemantauan real time dan jarak jauh karena sensor terhubung dengan IoT dan cloud. Pengelola tambak bisa melihat kondisi air dan pakan di mana saja. Nah, di kekurangannya yaitu komponen di lingkungan tambak membutuhkan desain packaging yang tahan air dan perawatan yang baik bisa menjadi tantangan. Dan di judul kelima yaitu kelebihannya data berbentuk grafik yang mudah dibaca di smartphone memudahkan pengguna yang bukan teknisi untuk memahami kondisi air. Nah, kekurangannya yaitu terlalu bergantung pada koneksi Wi-Fi atau internet. Jika jaringan di lokasi tambak buruk, maka sistem monitoring bisa terganggu atau tidak update secara real time. Kita masuk ke judul yang ke-6, yaitu perancangan alat pakan otomatis pada tambak udang berbasis IoT. Apa yang dilakukannya? Penelitian ini dibuatlah sistem pakan otomatis yang dikombinasikan dengan modul ESP32 sebagai microcontroller dan database sebagai penyimpanan data. Mengapa dilakukannya? Ketika pakan dilemparkan dalam jumlah besar, terkadang udang tidak mampu mengonsumsi seluruhnya atau sebagian pakan mungkin terendam dalam air, menyebabkan kehilangan hingga 98% nutrisi dalam waktu hanya 1 jam. Bagaimana melakukannya? Penelitian ini pemberian pakan udang otomatis membuat rancang bangun alat pakan udang otomatis berbasis IoT menggunakan ESP32. Apa manfaatnya? Memberikan pakan udang yang telah dijadwalkan menggunakan timer yang dapat diatur atau dikendalikan melalui aplikasi. Apa hasilnya? Untuk perancangan alat pakan otomatis pada tambak udang berbasis IoT dapat berjalan dan berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang ke-8 yaitu sistem kontrol kualitas air tambak udang berbasis Fuji Logic. Pada penelitian ini, merancang sebuah alat pengontrol kualitas air tambak pada tambak udang berbasis IoT dengan metode Fuji Logic. Mengapa dilakukannya? Untuk membantu mempermudah dalam mengelola bisnis udang, maka diterapkan sebuah aplikasi untuk mengkalkulasi faktor-faktor yang berpengaruh pada hasil produksi. Bagaimana melakukannya? Perancangan sistem yang digunakan di penelitian ini menggunakan 2 tahapan, yaitu perancangan menggunakan perangkat hardware dan perancangan menggunakan perangkat software. Apa manfaatnya? Memudahkan para petani tambak untuk mengontrol kualitas air tambak udang secara otomatis. Apa hasilnya? Sensor kekeruhan dapat dikalibrasi dengan sebuah alat ukur turbidity meter. Kita masuk ke judul yang ke-8 yaitu sistem kontrol dan monitor kadar salinitas air tambak berbasis IoT LoRa. Penelitian ini berbasis IoT di mana semua pemantauan secara real time akan membutuhkan internet. IoT yang digunakan pada penelitian ini adalah IoT LoRa dan ESP8266. Mengapa dilakukannya? Kematian ikan yang disebabkan oleh kadar salinitas yang tinggi pada pembudidayaan ikan di tambak.
Bagaimana melakukannya? Yaitu melakukan pengujian LoRa, pengujian pengiriman data menggunakan LoRa dilakukan dengan beberapa jarak. Pengujian alat secara keseluruhan, dan apa manfaatnya? Yaitu bisa memantau maupun mengontrol kadar salinitas dari jarak yang jauh tanpa perlu datang ke lokasi tambak. Apa hasilnya? Pada penelitian ini telah dibuat sistem kontrol dan monitor salinitas air tambak menggunakan IoT LoRa dan node MCU IS8226. Sistem ini membaca kadar garam yang ada di tambak, kemudian hasilnya dikirimkan ke smartphone. Dan masuk ke judul yang ke-9, yaitu judulnya Rancang Bangun Monitoring Kualitas Air Tambak Udang Faname dengan Kontrol Paddle Well berbasis microcontroller. Apa yang dilakukannya? Penelitian membuat alat monitoring kualitas air tambak udang Faname dengan kontrol paddle well berbasis microcontroller. Mengapa dilakukannya? Tambak ini sangat dibutuhkan pengaturan kualitas air tambak untuk meningkatkan kualitas hidup udang Faname. Bagaimana melakukannya? Pada gambar 1 dapat diketahui pengerjaan tugas akhir terdapat beberapa tahapan. Pertama ada identifikasi masalah pada penelitian yang akan dilakukan. Apa manfaatnya? Khususnya menjaga kadar oksigen dan suhu air tambak udang. Apa hasilnya? Rancang bangun monitoring kualitas air tambak udang Faname dengan kontrol paddle well berbasis microcontroller bekerja sesuai dengan sistem yang telah direncanakan. Dan masuk ke judul yang ke-10 yaitu sistem monitoring dan controlling kualitas air tambak udang Faname berbasis Arduino menggunakan teknologi IoT. Apa yang dilakukan? Yaitu membuat sistem monitoring dan pengendalian kualitas tambak udang air menggunakan sensor suhu air, sensor salinitas, sensor DO, dan sensor pH. Mengapa dilakukannya? Karena para pembudidaya udang Faname mengetahui kualitas air dengan pengambil sampel air dengan jangka waktu tertentu dapat menyebabkan kondisi alam yang tidak menentu. Bagaimana melakukannya? Langkah-langkah dalam membangun suatu sistem monitoring dan controlling kualitas air tambak udang Faname menggunakan Arduino berbasis IoT dengan metode Research and Development. Apa manfaatnya? Dapat memonitoring kualitas air tambak udang yang berisikan kualitas pH air, salinitas, kekeruhan, kadar oksigen, dan suhu air tambak. Apa hasilnya? Berdasarkan dari hasil pengujian akurasi sensor pH mendapatkan nilai 99,10%. Akurasi sensor suhu 99,98%. Akurasi sensor kekeruhan 95,60%. Akurasi sensor salinitas 97,30%. 31%. Nah, dari judul yang ke-6, kelebihannya itu pakan bisa diberikan secara otomatis sesuai waktu yang ditetapkan sehingga petambak tidak harus manual selalu hadir. Kekurangannya, terlalu bergantung pada kondisi internet atau jaringan IoT. Jika jaringan buruk, kontrol otomatis bisa terganggu. Di judul ke-7 yaitu kelebihannya, sistem dapat menstabilkan pH, suhu, dan kekeruhan tanpa intervensi manual. Dan kekurangannya yaitu hanya memantau suhu pH dan kekeruhan. Parameter lain seperti DO, salinitas, atau amonia belum disertakan. Dan di judul yang ke-8 yaitu kelebihannya, akurasi cukup baik dalam pengujian awal. Kekurangannya yaitu ketergantungan pada jaringan LoRa dan internet. Bila modul komunikasi atau jaringan bermasalah, pengiriman data atau kontrol otomatis bisa terganggu. Dan judul yang ke-9, kelebihannya itu tampilan lokal LED memungkinkan operator di lokasi cepat membaca kondisi tanpa selalu menggunakan smartphone atau cloud. Kekurangannya yaitu lingkup parameter walau sudah banyak masih bisa diperluas agar monitoring lebih menyeluruh. Dan yang terakhir nih, judul ke-10, kelebihannya itu pemantauan real time jarak jauh. Pengguna dapat melihat kondisi air tanpa harus selalu hadir langsung ke tambak. Kekurangannya yaitu sensor dan komponen di lingkungan tambak membutuhkan perawatan rutin agar tetap akurat dan tahan lama. Baik, sekian dari hasil presentasi review 10 paper saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.